Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat. Semoga kita semua mendapat syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya membacakan salah satu hadis yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu hadis dari Arba'in An-Nawawi yang ke-34 dengan tema jauhilah kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adaful iman. Rawahul Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini merupakan pengingat bahwa setiap umat Islam mempunyai tanggung jawab untuk menjaga masyarakat dari perbuatan yang melanggar ajaran agama. Kita tidak boleh bersikap pasif, acuh ketika melihat kemungkaran atau keburukan yang terjadi di sekitar kita. Ada 3 tingkatan upaya untuk mencegah kemungkaran tersebut. Yang pertama ialah mengubah dengan tangan, atau dalam arti lain kekuasaan. Ini merupakan tingkat yang paling kuat dalam mencegah kemungkaran. Maksudnya adalah jika seorang memiliki kekuatan, wewenang atau kekuasaan, maka ia bertanggung jawab untuk bertindak langsung menghilangkan kemungkaran tersebut. Misalnya, jika ada seorang pemimpin yang mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran aturan dan orang tua mendidik anak-anaknya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang agama, atau bisa juga pengurus suatu lembaga yang membuat kebijakan yang mencegah perbuatan maksiat. Tentu tindakan-tindakan tadi harus dilakukan dengan bijaksana dan tetap dalam koridor syariat serta etika yang ada dalam masyarakat. Yang kedua ialah mengubah dengan lisan atau nasihat dan teguran. Jika tidak memungkinkan untuk bertindak langsung, maka langkah selanjutnya adalah memberi peringatan atau nasihat dengan cara yang baik dan santun. Misalnya, menyampaikan nasihat kepada teman atau kerabat yang melakukan kesalahan, memberikan peringatan secara lisan dalam forum atau melalui media komunikasi, menyalurkan kebaikan melalui dakwah, tulisan atau media sosial dengan cara yang hikmah. Jadi kita bisa melakukan dakwah untuk mengingatkan pada teman kita atau sama muslim untuk menjauhi kemungkaran melalui sosial media dan lain-lain. Dalam hal ini, hal yang sangat perlu diperhatikan ialah sikap lemah lembut, adab dan pemilihan kata yang baik. Ini sangat penting agar nasihat kita bisa diterima dengan hati yang terbuka dan diterima dari berbagai golongan. Selanjutnya ialah jika tidak bisa dengan tindakan atau lisan, maka kita bisa menolak dalam hati. Jika seorang tidak memiliki kemampuan untuk bertindak maupun berbicara, maka ia harus tetap membenci kemungkaran tersebut dalam hati. Ia tidak boleh merasa netral atau bahkan membiarkan kemungkaran dianggap biasa. Ini adalah tingkatan paling minimal dari iman, seperti yang disebutkan Rasulullah dalam akhir hadis, wa dzalika adaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Walaupun tidak bisa berbuat secara nyata, hati seorang mukmin tidak boleh ridho terhadap perbuatan yang menyimpang. Ia tetap berpegang pada prinsip bahwa yang benar harus dikatakan benar dan yang salah harus dikatakan salah, meskipun tidak bisa menyuarakannya secara langsung. Jika hati pun sudah tidak peduli terhadap keburukan, maka bisa jadi iman seorang mulai melemah dan bahkan terancam mati rasa terhadap nilai-nilai agama. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah, apa yang disampaikan Rasulullah dalam hadis ini sejalan dengan firman Allah pada Quran surat Al Imran ayat 104,
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 104. Ayat ini menegaskan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar bukan hanya tugas segelintir orang, tapi tanggung jawab kolektif dari seluruh umat Islam. Siapapun yang menjalankannya, mereka adalah orang-orang yang disebut Allah sebagai orang yang beruntung. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah, setiap kita memiliki peran dalam menjaga kebaikan di lingkungan kita. Mungkin tidak semua dari kita bisa bertindak langsung atau berbicara lantang, tapi minimal kita bisa menjaga hati tetap berpihak kepada kebenaran. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu aktif dalam menegakkan kebenaran dan menjauhkan diri dan membiarkan kemungkaran ini terjadi di depan mata tanpa ada respon dari kita. Sebelum saya tutup, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita bisa mengamalkan sesuai yang ada dalam hadis ini, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, dan semoga kita selalu berada di jalan yang benar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li karimil sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jamil ahwali wal afat wa taqillana biha jamil hajat wa tahhirana biha jamil sayiat wa tarfa'na biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairat fi hadil wa badal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najina minan nar wa afwan indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.